Auto gegerkan Asia. Tiba-tiba pelatih Vietnam malah lakukan hal konyol ini jelang timnas Indonesia versus Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 di SUGBK. Ryan Flamingo langsung ngomong begini jelang timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bikin semuanya kaget. Lama tak dipanggil timnas Indonesia, si anak hilang Garuda kirim sinyal buat Shin Tae-yong di kasta teratas kompetisi Asia. Alhamdulillah, kabar gembira. Timnas Indonesia diuntungkan jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 versus Arab Saudi. Begini penjelasannya. Auto gegerkan Asia. Tiba-tiba pelatih Vietnam malah lakukan hal konyol ini jelang timnas Indonesia versus Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 di SUGBK. Pelatih tim nasional timnas Vietnam, Kim Sang-sik, dikabarkan bakal ke Jakarta pada 15 November 2024 mendatang. Alasannya karena Kim Sang-sik ingin melihat langsung laga tim nasional, timnas Indonesia versus Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Lantas apa tujuan Kim Sang-sik menonton laga timnas Indonesia versus Jepang? Apakah untuk mendukung rekan senegara, Shin Tae-yong yang kini jadi pelatih timnas Indonesia? Tentu jawabannya bukan itu. Kim Sang-sik sengaja menyaksikan matchday kelima grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia karena ingin melihat kekuatan dan permainan timnas Indonesia. Sebab Vietnam akan melawan skuad Garuda pada Desember 2024 nanti di ajang Piala AFF 2024. Ya, Vietnam dan timnas Indonesia bakal bersaing di turnamen sepak bola paling bergengsi di Asia Tenggara tersebut. Vietnam dan timnas Indonesia tergabung di grup B bersama Filipina, Myanmar, dan Laos. Sebagai pelatih baru di skuad Vietnam, Kim Sang-sik jelas perlu mengetahui lawan-lawan terkuat timnya. Karena itu, tak hanya timnas Indonesia, pelatih asal Korea Selatan itu juga akan mengunjung Manila untuk melihat laga Filipina versus Hong Kong di FIFA Matchday November 2024. Saat berada di Jakarta, Kim Sang-sik juga akan menonton laga timnas Indonesia versus Arab Saudi. Jadi, ia akan memanfaatkan laga-laga di November untuk mengetahui kekuatan lawan. Pelatih Vietnam, Kim Sang-sik, berencana untuk mengunjungi Indonesia pada bulan November untuk menyaksikan pertandingan Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi dalam rangka persiapan Piala AFF 2024. Bunyi keterangan Sia-sia Gol, Rabu, 30 Oktober 2024. Untuk mempersiapkan tim sebaik mungkin menghadapi Piala AFF 2024, pelatih Kim Sang-sik beserta staf kepelatihannya akan berada di Indonesia untuk menyaksikan dan mengevaluasi lawan Vietnam. Indonesia pada FIFA Matchday bulan November, saat Indonesia menjamu Jepang dan Arab Saudi, tambah keterangan Sia-sia yang didapatkan dari VFF. Nantinya, timnas Vietnam dilaporkan akan menjalani persiapan dengan melakukan pemusatan latihan TC selama 2 minggu di Korea pada akhir bulan November. Piala AFF 2024 sendiri akan berlangsung pada 8 Desember 2024 sampai 5 Januari 2025. Ryan Flamingo langsung ngomong begini jelang timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek muda potensial Ryan Flamingo mengungkapkan minatnya untuk memperkuat tim nasional Indonesia jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain yang kini memperkuat salah satu klub di Eropa ini menyatakan keinginannya untuk membela Merah Putih sebagai bagian dari dedikasinya dalam membantu tim mencapai impian berlaga di panggung dunia. Saya memiliki hubungan yang erat dengan budaya Indonesia dan bisa mengenakan seragam timnas Indonesia akan menjadi kehormatan besar bagi saya, ujarnya. Menurutnya, ia telah mempelajari lebih dalam tentang perkembangan sepak bola di Indonesia dan terkesan dengan dedikasi para pemain serta dukungan besar dari supporter. Flamingo juga menyebutkan bahwa ia telah melakukan kontak awal dengan beberapa perwakilan PSSI untuk mendiskusikan peluangnya bermain di timnas Indonesia. Ia berharap proses administrasi dapat berjalan lancar sehingga ia bisa berkontribusi segera. Di sisi lain, nama Ryan Flamingo belakangan ini menjadi viral di tanah air lantaran ia disebut-sebut masih memiliki darah Indonesia. Saat ditelusuri,
Ternyata Ryan Flamingo memiliki nilai pasar yang tinggi, bahkan lebih tinggi dari pemain naturalisasi yang sudah ada. Ryan Flamingo menjadi ramai diperbincangkan setelah salah satu media Belanda, yaitu Voetbal Premier, mengulas beberapa nama pesepak bola yang masih bisa menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia. Media tersebut menyebut nama Ryan Flamingo. Kami memiliki 2 pemain timnas Belanda U21 yang masih diizinkan membela Indonesia. Ya, kami berbicara soal Ryan Flamingo. Ryan Flamingo mungkin berpindah kewarganegaraan ke Indonesia atau Suriname. Ia tampil bagus di PSV dan sangat potensial, ujar Denny van Laar di siniar Voetbal Premier. Bikin semuanya kaget. Lama tak dipanggil timnas Indonesia, si anak hilang Garuda kirim sinyal buat Shin Tae-yong di kasta teratas kompetisi Asia. Sempat lama menghilang dan tidak dipanggil dalam skuad timnas Indonesia, bintang kelahiran Raha, yakni Sadil Ramdhani, baru saja buktikan kualitas di kasta teratas Malaysia. Dalam laga teranyarnya, Sadil Ramdhani yang memperkuat tim Liga 1 Malaysia, Sabah FC sukses tampil memukau dan membantu timnya pesta gol 4-0 kontra Penang FC. Bertanding di City Stadium dalam lanjutan pekan ke-12 Liga Super Malaysia hari Jumat, 25 Oktober. Lalu, Sabah FC sebagai tim tamu sudah unggul saat laga baru berjalan 2 menit. Adalah aksi Sadil Ramdhani yang mampu melepaskan tendangan melengkung jarak jauh yang tak mampu dijangkau kiper lawan. Gol tersebut menandai comeback Sadil Ramdhani di papan skor kasta teratas Liga Malaysia setelah sempat absen selama 11 laga. Sedangkan secara keseluruhan, ini merupakan gol 17 buat mantan penggawa Persela Lamongan tersebut selama 79 kali penampilan di Liga Super Malaysia. Berbekal gol cantik dan ketajaman yang mulai kembali terlihat di Liga Super Malaysia, membuat Sadil Ramdhani layak mendapat kesempatan lagi untuk memperkuat timnas Indonesia. Sebagai informasi, Sadil Ramdhani tercatat sudah cukup lama tak mendapat panggilan membela skuad Garuda. Dilansir dari Transfermarkt, terakhir kali pemain 25 tahun ini dipanggil ke timnas Indonesia adalah awal tahun 2024, lalu saat laga persahabatan melawan Libya. Di laga tersebut, Sadil Ramdhani turun di babak kedua dan tampil selama 10 menit saat timnas Indonesia telan kekalahan tipis 2-1. Setelah itu, Sadil Ramdhani tak pernah lagi dipanggil dalam 12 pertandingan timnas Indonesia di berbagai ajang. Sadil Ramdhani absen saat timnas Indonesia berjuang di Piala Asia 2023, serta putaran kedua dan ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Alhamdulillah, kabar gembira. Timnas Indonesia diuntungkan jelang lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 versus Arab Saudi. Begini penjelasannya. Arab Saudi dihantam banyak masalah jelang laga melawan timnas Indonesia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Arab Saudi dijadwalkan bertandang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, 19 November 2024. The Green Falcon masih kesulitan menunjukkan statusnya sebagai langganan Piala Dunia. Dalam 4 laga awal, mereka hanya meraih 1 kemenangan melawan Cina. Yang paling mengecewakan bagi supporter adalah di kandang sendiri hanya mampu meraih 2 poin dari 3 laga, kehilangan 7 poin penting. Hasil buruk inilah yang menjadi penyebab pelatih kelas dunia Roberto Mancini kehilangan pekerjaannya. Federasi Sepak Bola Arab Saudi resmi memecatnya. Media Arab Saudi, Al Watan mengungkapkan, selain kehilangan pelatih, Arab Saudi juga memiliki banyak masalah sebelum melawan timnas Indonesia. Di antaranya adalah serangan timnas Arab Saudi masih kurang efektif, dengan identitas permainan yang belum solid. Dari 3 gol di 4 laga, semuanya dicetak pemain tengah dan bek. Musab Fahdal Juwair melawan Indonesia, dan 2 sundulan Hasan Kadesh Mahbub melawan Cina. Sementara itu, lini depan belum berkontribusi. Selama ini, strategi Mancini yang mengandalkan 1 striker pun dinilai kurang variatif. Kemudian, di pertahanan, tim kebobolan 4 gol, 3 di kandang, meski menggunakan formasi defensif. Kelemahan terlihat dalam menghadapi umpan silang dan bola mati, yang perlu ditangani dengan latihan lebih fokus. Selanjutnya, faktor psikologis turut menjadi isu. Tim dinilai kurang siap mentalnya setelah periode berat Oktober lalu. Di sisi lain, manajer timnas Indonesia, Sumarji, blak-blakan bongkar pemain keturunan yang sulit diatur selama ini. Sumarji yang resmi menjadi manajer timnas Indonesia sejak 2022 sudah mengetahui karakter masing-masing pemain skuad Garuda. Apalagi, banyak pemain yang telah lama bersamanya di timnas Indonesia
seperti Rizky Ridho, Witan Sulaiman, dan Pratama Arhan. Dalam sebuah podcast milik anggota Exco PSSI Arya Sinulinga, Sumarji mendapat pertanyaan dari netizen soal pemain paling sulit diatur. Jadi kalau kita bicara siapa yang susah diatur, sebenarnya tidak ada yang susah diatur, ujar Sumarji dikutip pada Minggu dengan tanggal 27 Oktober 2024. Hanya saja Sumarji menyatakan bahwa salah satu kendala yang dihadapi adalah kehadiran pemain-pemain baru. Menurut Sumarji, perlu waktu agar pemain-pemain baru yang bergabung bisa kompak di dalam dan luar lapangan. Cuman yang jadi persoalan adalah, ada pemain yang baru bergabung, baru bersama-sama dengan tim, ada yang sudah lama. Sehingga namanya orang baru pasti butuh penyesuaian, katanya. Secara keseluruhan, Sumarji mengungkapkan kondisi timnas Indonesia sendiri kondusif, dan para pemain punya chemistry yang kuat. Salah satunya, karena kehadiran sosok-sosok pemain yang suka bercanda, sehingga merekatkan seluruh personil di timnas Indonesia. Paling yang sering dibuat lucu-lucuan si Lino, Marcelino Ferdinand, Sandy Walsh, termasuk Rafael Struijk. Itu mereka saling lucu-lucuan, ucapnya.